Jatra Madura atau jamu tradisional Madura merupakan UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang diproduksi oleh Fatayat Ranting Bangkes yang terletak di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Dengan komposisi kunyit, jahe, kunci, kunyit putih, temulawak, temu ireng, daun jamu, daun beluntas, daun asem, daun sirih, daun sirsa, daun pepaya, daun jambu biji, daun delima putih, gula aren, dan garam. Bahan-bahan yang digunakan dalam produk Jatra ini murni secara alami tanpa adanya bahan kimia, dengan manfaat untuk memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi migrain. Usaha Jatra Madura merupakan suatu usaha rintisan baru yang didirikan pada bulan Juli tahun 2020. Berlatar belakang dari organisasi Fatayat di Desa Bangkes yang membentuk program di bidang kesehatan dalam informasi obat dan jamu tradisional. Selain menggunakan bahan-bahan alami, dalam proses produksinya juga menggunakan cara-cara tradisional dengan cara menumbuh, seperti yang terlihat dalam potret ini. Akan tetapi, meskipun dalam pembuatannya tradisional dan menggunakan bahan-bahan alami, produk Jatra dalam hal kemasan sudah menggunakan kemasan yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atala Dariana Alfaini dengan NIM 51 dari kelas pengantar bisnis C, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM yang ada di daerah sekitar tempat tinggal saya, yaitu UMKM Jatra Madura atau jamu tradisional Madura yang diproduksi di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Setelah menyimak video profil dari UMKM Jatra, kita bisa mengetahui bahwa UMKM ini dilatar belakangi oleh suatu organisasi Fatayat yang ada di daerah Bangkes. Kemudian narasumber yang saya wawancarai selaku pimpinan di Fatayat Bangkes ini, Mbak Jamilatus Sa'diyah, beliau mengatakan bahwa beliau menginisiasikan kepada anggotanya untuk membuka usaha tentang penjualan jamu tradisional ini, karena pada awalnya pembuatan jamu tradisional ini hanya dilakukan ketika ada event, suatu saat ada event tentang kesehatan, kemudian memproduksi jamu ini dan diberikan kepada masyarakat sekitar, diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk launchingnya. Nah, kemudian ternyata banyak sekali respon positif dari masyarakat yang menyukai jamu hasil produksi organisasi Fatayat ini. Analisis berbagai aspek. Yang pertama adalah bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis di UMKM Jatra Madura ini ternyata lebih mendekati ke koperasi. Mengapa demikian? Karena pada awalnya modal yang didapat oleh UMKM ini berasal dari pinjaman kas organisasi Fatayat. Jadi didasari oleh simpan pinjam kas, kemudian untuk asasnya juga asas kekeluargaan dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Aspek yang kedua mengenai lingkungan bisnis. Nah, gimana sih lingkungan bisnis yang ada di UMKM Jatra Madura ini? Di UMKM ini ternyata sudah melakukan pendesainan produk, ada pendesainan logo, kemudian pemberian label, ada keterangan manfaat, dan pengemasannya juga sudah milenial sekali, sekalipun ini bergerak di usaha jamu tradisional Madura, tapi tidak kalah saing dengan produk-produk yang ada di kota-kota. Untuk sasaran konsumen sendiri awalnya hanya sebatas masyarakat lokal, masyarakat sekitar di tempat produksi, hingga kemudian saat ini sudah merambat ke daerah kota-kota. Akan tetapi tidak menerima pengiriman keluar kota karena terhambat oleh izin BPOM, sebab ini juga usaha rintisan baru. Kemudian dalam sekali memproduksi, output yang dihasilkan sekitar 50-70 dan itu pun habis dalam satu hari itu, karena sistem yang digunakan dalam usaha ini menggunakan sistem PO. Produk jamu tradisional Jatra Madura ini umumnya hanya tahan dalam satu hari karena menggunakan bahan-bahan produksi alami total tanpa menggunakan bahan kimia. Kemudian untuk ciri khasnya, karena pada umumnya rasa jamu tradisional itu pahit, Jatra ini mengambil jalan tengah, tidak menggunakan rasa yang begitu pahit dan tidak pula menggunakan rasa yang begitu manis. Jadi antara pahit dan manis.
Hal itu yang membedakan dari produk jamu tradisional lainnya. Struktur organisasi yang ada di usaha Jatra ini lebih ke arah lini karena dipimpin oleh satu pemimpin, kemudian menggunakan 6 sumber daya manusia sebagai pekerja tetap. Akan tetapi dari anggota setiap organisasi boleh untuk membantu kegiatan produksi jamu tradisional ini. Keempat, mengenai manajemen sumber daya manusia yang ada di usaha Jatra Madura. Dalam hal ini, untuk 6 pelaku tetap tadi diberi upah setiap 6 kali produksi gabungan dari produksi Jatra Madura. Kemudian untuk anggota lain yang turut membantu di kegiatan produksi diberikan motivasi berupa pemberian produk Jatra secara gratis. Terakhir untuk aspek bentuk tanggung jawab sosial dari usaha Jatra Madura ini. Usaha Jatra Madura ini sudah banyak memberikan manfaat bagi lingkungan baik masyarakat maupun konsumen. Dari segi masyarakat dapat membuka peluang usaha, kemudian pada konsumen juga bermanfaat karena bahan dari produk ini juga sangat alami. Dan dari hasil wawancara saya dengan narasumber juga usaha Jatra ini rencananya akan melakukan pengembangan ataupun membuat inovasi baru mengenai produknya, yaitu membuat produk jamu tradisional dalam bentuk bubuk. Hal ini direncanakan untuk mengatasi konsumen yang memiliki penyakit diabetes. Sekian dari penjelasan saya mengenai UMKM yang ada di Desa Bangkes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.